Tumas Polda Papua. Salam presisi. Saya Brigjen William Ireo akan menyajikan berbagai informasi yang telah dirangkum oleh tim Cendrawasih Live Polda Papua guna mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga konduktivitas Kamtibmas jelang pemilu 2024. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Dr. Victor D. Marco, SH, SIK, MH, MSI, berikan pesan kepada jemaah di Masjid Nurul Amin 25, Kota Jayapura, Jumat 19 Januari 2024. Turut hadir dalam giat para Numbai Polresta atau program sholat Jumat keliling tersebut, yakni Kasat Binmas Polresta Jayapura Kota AKP Heru Prasmono, KBO Binmas Ibda Sapuan SH, Kanit Binmas Polsek Jayapura Utara Ida Naufal, dan personil Muslim yang bertugas di Polsek Jayapura Utara. Kapolresta pada sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak pengurus masjid dan mengajak seluruh jamaah untuk senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya untuk setiap nafas kehidupan yang ada. Kapolresta mengatakan, kehadiran Polri dalam mengambil kesempatan memberikan pesan-pesan Kamtibmas yang dilakukannya merupakan rangkaian pemeliharaan Kamtibmas jelang pemilu 2024 dan atas perintah pimpinan Polri di Papua yakni Bapak Kapolda Irjen Pol Matius D. Fakhiri SIK, di mana hingga kini Kamtibmas di Kota Jayapura dan Papua secara keseluruhan berlangsung aman. Kombes Pol Victor berharap agar setiap jamaah menjaga Kamtibmas terus kondusif sehingga tanah Papua terus mempertahankan situasi yang damai. Nah, di dalam proses ini kami selaku mitra daripada jamaah Nurul Amin, tentunya di bidang kepolisian kami sangat berharap peran serta dari seluruh jamaah yang Nurul Amin ini untuk berpartisipasi membantu tugas kami menjaga Kamtibmas. Kami juga selalu berharap dukungan dari seluruh jamaah Nurul Amin ini untuk membantu kami dari pihak aparat nantinya ya sampai nanti pencoblosan dan terus ciptakan situasi yang dingin, situasi yang tenang, ya jangan mudah terprovokasi. Kalaupun ada upaya-upaya provokasi bisa menginformasikan kepada kami. Kami pihak aparat dari TNI Polri tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus minta dukungan dari tokoh agama, ya, harus minta dukungan dari jamaah Nurul Amin yang hari ini hadir ataupun yang belum sempat hadir. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Dr. Victor D. Marco, SH, SK, MH, MSI, menggelar press release terkait keberhasilan timnya menangkap para pelaku pengerusakan dan pembakaran ruko di Waena pada Senin 22 Januari 2020. Kombes Pol Victor menerangkan bahwa pelaku diketahui sebanyak 4 orang dan berhasil dibekuk lantaran hasil penyelidikan melalui beberapa petunjuk di lokasi kejadian, terutama rekaman CCTV. Mereka terlihat dan anggota berhasil melakukan identifikasi kemudian lakukan penyelidikan hingga upaya paksa berupa penangkapan. Dari hasil pemeriksaan diketahui para pelaku yakni HH, EW, KD dan CW saling kenal dan sudah berencana untuk membuat kegaduhan saat rombongan iring-iringan pengantar jenazah almarhum Bapak Lukas Enembe ke pemakaman. Lebih lanjut, kata Kapolresta, masyarakat yang sempat berhamburan ketika terjadi pelemparan dimanfaatkan oleh pelaku untuk lakukan aksi pembakarannya di deretan ruko seputaran trafik Light Jalan SPG Distrik Keram. Kemudian kita telah memeriksa kurang lebih ada 17 orang saksi dengan barang bukti sebagaimana terlihat di depan rekan-rekan, ada hasil rekaman CCTV, hasil rekaman video, kemudian pakaian daripada pelaku dan barang-barang yang bekas terbakar. Sebagaimana ada 4 orang yang kita bisa amankan. Keempat orang ini kita tuduhkan pada pasal 187 ayat 1 KUHP dan pasal 170 KUHP Junto, pasal 64 KUHP Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 huruf E KUHP. Adapun modus yang dilakukan ke 4 orang tersangka, ya,
tersangka dalam keadaan sadar melakukan pembakaran ruko milik Korem dengan cara melemparkan karton yang sebelumnya didapat di sekitaran guna dengan maksud agar api cepat membesar dan menggunakan korek gas yang diperoleh tersangka dari pemberian orang lain yang kemudian korek tersebut disimpan dalam saku celana. Selanjutnya tersangka melemparkan karton ke atas plafon toko Jaya Pratama. Jadi ada 2 TKP, ini di TKP yang pertama di ruko Koperasi Korem dan TKP kedua di toko Jaya Pratama Waena. Selain pembakaran, para tersangka juga secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang dan barang. Dirlantas Polda Papua, Kombes Pol Abrianto Pardede, SHSIK MH, memimpin kegiatan deklarasi Zero Knalpot Brong dan Zero Aksiden di lapangan futsal PTC Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, pada Rabu 24 Januari 2024. Dalam sambutannya, Dirlantas menegaskan bahwa kegiatan deklarasi ini merupakan wujud nyata dari komitmen Ditlantas Polda Papua dan jajaran dalam menegakkan hukum. Kombes Pol Abrianto juga mencatat bahwa melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan pihaknya telah berhasil mengamankan 491 knalpot brong. Tindakan tegas dilakukan terhadap pengguna knalpot brong serta penindakan pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Deklarasi Zero Knalpot Brong dan Zero Accident juga dianggap sebagai bagian dari cooling system yang dilakukan oleh Ditlantas Polda Papua dan jajaran, guna memastikan pemilihan umum 2024 di Papua terutama di Kota Jayapura berlangsung dengan aman dan damai. Dirlantas menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, termasuk masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi pelopor dalam etika berlalu lintas serta mendukung terciptanya kondisi keamanan dan keselamatan selama proses pemilu. Di mana knalpot brong menjadi sasaran dan prioritas untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Papua. Hal ini bertujuan untuk pengguna jalan raya khususnya pengendara sepeda motor tertib berlalu lintas, tidak mengganggu aktivitas masyarakat dengan suara yang dihasilkan oleh knalpot brong. Demikian sahabat Tumas Polda Papua, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Saya Brigpol William Ireo beserta tim Cendrawasih Live pamit undur diri. Salam presisi.